Hai guys, Ramad di sini jumpa lagi di HP Miring Channel. Di video sharing solution kali ini gue mau bahas sebuah masalah yang mungkin terjadi pada kalian semua dan terjadi di marketplace gitu ya. Oke, seperti yang kalian ketahui, marketplace adalah sebuah tempat di mana penjual dan pembeli itu bertemu dan melakukan sebuah transaksi jual beli. Oke, jadi di sini gue mau bahas seperti judulnya ya. Jadi pesanan yang udah dibatalkan oleh sistem dan dananya udah balik ke pembeli, tapi barang yang kalian pesan itu tetap dikirimkan oleh seorang penjual. Nah, itu bagaimana caranya mengatasinya? Di sini gue mau bahas tuntas. Jadi simak terus videonya sampai habis ya. Seperti biasa, sebelum lanjut ke video langsung aja klik subscribe, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari HP Miring Channel. Dan jangan lupa untuk share videonya agar bermanfaat buat kita semua. Oke, langsung aja kita bahas, oke? Jadi masalahnya apa yang terjadi di sini ya? Jadi masalah yang terjadi itu adalah pesanan yang dibatalkan otomatis oleh sistem. Tapi barang yang dipesan itu tetap dikirimkan oleh penjual begitu ya. Masalahnya itu. Kemudian mengapa kok hal tersebut bisa terjadi gitu ya? Masalahnya apa? Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Dan di video kali ini gue mau bahas dulu tentang alurnya, gimana sih alur dari proses transaksi jual beli di marketplace gitu ya. Jadi nanti kalian bisa tahu dan gue bakalan ngasih tahu bagaimana cara mengatasinya. Tapi sebelumnya gue mau bahas alurnya dulu. Oke, kita langsung aja mulai dari marketplace. Oke, tadi gue udah jelasin nih marketplace itu apa. Marketplace adalah tempat di mana antara penjual dan pembeli itu bertemu dan melakukan sebuah transaksi. Nah, di dalamnya tersebut terdapat beberapa seller yang menjual produk yang menarik sehingga pembeli dapat tertarik oleh produk-produk tersebut dan membelinya. Kemudian pembeli melakukan sebuah pembayaran. Nah, pembayaran tersebut akan ditahan oleh pihak ketiga yaitu marketplace-nya. Jadi marketplace itu ada banyak banget ya. Perusahaan-perusahaan marketplace itu ada banyak banget, contohnya nih ya, ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak kayak gitu. Dan masih banyak lagi di Indonesia, banyak banget. Kemudian setelah pembeli melakukan pembayaran, kemudian dari sistem marketplace memberikan notifikasi kepada seorang penjual bahwa mendapatkan pesanan baru dan diharuskan pembeli untuk mengatur pengirimannya, misalkan dikemas kayak itu dan mengatur pengiriman ya, intinya mengatur pengiriman. Kalau biasanya di Shopee itu mengatur pengiriman kayak atur resi, kemudian mengemas barang seperti itu. Kemudian si penjualnya juga diberikan batas waktu pengiriman. Jadi misalkan hari ini itu ada misalkan hari ini ada pemesanan ya, ada pesanan baru masuk gitu. Terus nanti batas pengirimannya itu biasanya lusa, besoknya lagi 3 hari gitu ya. Kemudian setelah itu pembeli mengemas, kemudian memberikan atau menyerahkan barang ke ekspedisi dengan beberapa pilihan. Biasanya kalau di Shopee itu barang bisa diantar langsung ke counter terdekat, yaitu kantor ekspedisi terdekat gitu ya. Atau bisa juga barangnya itu di pick up oleh kurir. Tapi kalau di pick up oleh kurir itu biasanya di pick up-nya itu sore gitu ya. Jadi kalau buat kalian yang jualan di marketplace gitu ya, jadi kalau misalkan hari ini adalah batas pengiriman yang hari terakhir, saya sarankan untuk langsung mengantarkan ke counter kasihan pembelinya dan nanti kalian bisa terjadi seperti judul video ini gitu. Nanti yang rugi ya penjual itu sendiri sih sebenarnya. Oke, lanjut lagi. Setelah diserahkan oleh kurir, kemudian barang dikirim dan sampailah di alamat pembeli. Setelah itu pembeli mengkonfirmasi atau mengecek dulu pesanannya apakah sesuai atau enggak. Setelah itu kalau sesuai ya pembeli mengklik pesanan selesai atau diterima di aplikasi marketplace-nya gitu. Setelah itu pesanan selesai nih.
kalian tidak bisa mengajukan pembatalan atau mengajukan refund retur gitu ya, nggak bisa. Kalau udah klik selesai ya udah selesai. Nah setelah itu dari sistem marketplace merespon dan meneruskan uang atau dana dari pembeli dilanjutkan ke penjual. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi makanya di marketplace itu selain harganya itu murah tapi juga aman. Tapi memang dari kebijakan masing-masing perusahaan marketplace itu beda-beda ya. Tapi kalau menurut gue sih yang paling enak itu Shopee sih. Tapi lebih memihak ke penjual kalau Shopee itu. Kalau Tokopedia itu enak juga sih, lebih adil gitu ya. Tapi ya respon yang dari sistem itu lama. Gue nggak sukanya di situ. Oke, lanjut lagi. Gimana kalau pesanannya itu ternyata tidak sesuai, jadi pesanan yang diterima oleh pembeli itu tidak sesuai. Nah itu nanti gimana caranya untuk mengajukan retur atau refund gitu ya. Oke, kita mulai dari pesanan sudah diterima oleh pembeli gitu ya. Nah setelah dicek ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli atau terjadi kerusakan gitu ya. Nah pembeli juga bisa mengajukan refund atau pengembalian dana kepada penjual. Kemudian setelah itu pembeli menunggu apakah pengajuannya itu diterima oleh penjual atau tidak. Jika pengajuan ditolak oleh penjual, maka ya udah pesannya udah selesai, nggak bisa diapa-apain lagi, udah gitu aja. Tapi kalau pengajuan refund atau pengembalian dana itu diterima oleh penjual, maka proses selanjutnya adalah proses pengembalian barangnya. Jadi barang yang diterima oleh pembeli yang rusak tadi dikirimkan oleh penjual gitu. Terus kemudian setelah barangnya itu diterima oleh penjual, baru si dana tadi itu dikembalikan kepada pembeli gitu ya. Itu kalau proses refundnya. Kalian bisa baca sendiri, di sini ada gambarnya kok. Tinggal kalian pause aja videonya, kalian pahami di sini. Kemudian bagaimana jika pembeli mengajukan retur atau penukaran barang ya. Oke, kita mulai dari pesanan diterima oleh pembeli. Dari pesanan diterima oleh pembeli dan ternyata barangnya itu cacat atau rusak, kemudian si pembeli mengajukan retur atau penukaran barang kepada penjual. Setelah itu si pembeli menunggu apakah pengajuan itu diterima oleh penjual atau tidak. Jika pengajuan diterima oleh penjual, maka proses selanjutnya adalah proses pengembalian barang. Nah, setelah barang dari pembeli dikembalikan dari pembeli dikembalikan ke penjual dan si penjual udah menerima barangnya, kemudian barangnya itu dikirim lagi kepada si pembeli, maka dan jika barang sesuai yang diterima pembeli, maka pesanan selesai gitu teman-teman. Dan dana yang diperoleh atau ditahan oleh sistem kemudian diteruskan kepada seller, begitu prosesnya. Oke, dan selanjutnya gimana jika pesanan itu sudah dibatalkan otomatis oleh sistem dari marketplace gitu ya, tapi barangnya itu tetap dikirimkan oleh si penjual gitu. Wah, ini banyak banget yang nanya di komentar kemarin itu ya, pas lagi event event 11.11 kemarin itu ya. Event 11.11 kemarin banyak banget di komentar itu yang nanyain, "Wah, Bang, ini pesanan saya udah batal otomatis." Terus gue tanyain, "Dananya gimana? Dananya udah kembali apa belum?" Ternyata dananya udah kembali tuh, tapi barangnya sampai sih ke pembelinya. Jadi kayak dapat barang gratis gitu. Nah, di sini gue mau jawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Karena sebentar lagi tuh pasti ada banyak banget event 12.12 yang mungkin terjadi ya, semoga nggak aja sih, karena yang rugi ya penjualnya sih, tapi itu sebuah kesalahan nggak murni dari si penjualnya. Oke, kita mulai dari penjual menerima pesanan baru ya. Ketika penjual menerima pesanan baru, di sini mendapatkan sebuah notifikasi mendapat pesanan baru dan diharuskan untuk segera mengatur pengiriman dan diberikan batas waktu pengiriman nih. Nah, mengapa permasalahan seperti judul di video ini itu terjadi? Jadi masalah yang pertama itu murni kesalahan pembeli. Jadi
Maksud saya penjual. Jadi ini murni kesalahan penjual. Jadi penjual itu mengirimkan barang itu sudah melampaui batas pengiriman. Misalkan hari ini adalah batas waktu pengiriman yang terakhir nih ya, hari terakhir pengiriman, tapi penjual tidak mengirimkan. Kemudian baru keesokan harinya itu mengirimkan barangnya ke tim ekspedisi. Nah, hal tersebut padahal pesanannya udah otomatis batal oleh sistem, tapi barangnya tetap dikirim oleh penjual. Nah, itu murni kesalahan dari penjual. Kemudian faktor yang menyebabkan kesalahan tersebut adalah dari tim ekspedisi. Kesalahan yang pertama dari tim ekspedisi adalah misalkan hari ini kita mendapat pesanan baru, kemudian penjual atau kita mengirimkan barang ke tim ekspedisi. Nah, ketika mengirimkan barang ke tim ekspedisi, itu ada dua pilihan. Yang pertama itu barang diantar ke counter terdekat, dan bisa juga barang di pick up oleh si kurir. Nah, untuk masalah yang pertama dari ekspedisi itu adalah karena input resinya itu terlambat. Misalkan hari ini tuh sebenarnya batas waktu pengirimannya hari ini, tapi resi dari barang tersebut belum diinput oleh tim ekspedisi. Nah, itu adalah merupakan kesalahan dari tim ekspedisinya. Ketika hari ini belum diinput padahal hari ini adalah hari terakhir, dan keesok harinya baru diinput resinya, maka ya udah otomatis pesan itu batal dan dannya dikembalikan ke si pembeli, dan barangnya tetap lanjut diproses karena udah diserahkan ke tim ekspedisi. Berarti barangnya tetap diproses dan dilanjutkan atau diserahkan kepada alamat yang dituju, yaitu si pembeli. Kemudian kesalahan yang kedua dari tim ekspedisi ini adalah ketika si penjual meminta untuk atau memilih pilihan barang di pick up oleh kurir. Biasanya kurir itu mempick up barangnya itu habis maghrib ya. Habis maghrib itu dijemputin kayak gitu. Kalau sistemnya pick up, habis maghrib itu diambilin gitu, kemudian malamnya baru diinput kayak gitu. Jadi misalkan hari ini tuh hari terakhir ya, kalian mau nggak mau harus menyerahkannya ke kurir atau segera menyerahkannya intinya. Karena jika tidak segera diinput, maka keesokan harinya itu akan batal secara otomatis. Gitu teman-teman. Oke, sampai sini dulu paham nggak ya teman-teman kira-kira? Kalau nggak paham, kalian bisa pause videonya, kalian pahami dulu alur-alurnya kayak gitu ya. Atau kalian juga bisa nih komen di bawah nanyain kalau masih bingung gitu ya. Nanti insya Allah saya bahas. Nah, itu tadi penginputan resi booking melampaui batas waktu pengiriman itu karena kesalahan tim ekspedisi. Kemudian pesanan batal otomatis gitu cuy. Tetapi barangnya tetap diproses oleh tim ekspedisi ya. Udah tahu resi bookingnya melampaui batas waktu pengiriman, tapi penjualnya baru mengirimkan, ya udahlah ya. Pesanan batal, dana kembali, yang barangnya diterusin, yang rugi ya penjualnya sendiri begitu. Oke, jadi gimana cara mengatasi masalah ini? Yaitu barangnya atau pesanannya udah batal secara otomatis dan dananya udah kembali kepada kalian semua, tapi barangnya tetap dikirim oleh penjualnya. Itu cara mengatasinya adalah teman-teman diskusikan dulu dengan penjualnya gimana, mau dikembalikan atau minta ditransfer uang. Tapi itu semua lepas dari tanggung jawab marketplace ya, karena itu di luar sistem, sudah di luar sistem gitu ya. Karena udah batal berarti pesanan udah selesai dan dananya udah kembali, itu sebenarnya pesanannya udah, transaksinya udah selesai, nggak bisa diapa-apain lagi. Dan itu di luar, kalau mau transaksi lebih lanjut lagi itu di luar tanggung jawab marketplace. Solusinya ketika kalian mendapatkan masalah ini, kalian diskusikan kepada penjualnya gimana mau barangnya dikembalikan kalau misal tidak sesuai, atau teman-teman juga bisa transfer di rekeningnya penjual nanti secara discussion ya, melalui forum tentunya. Nah, jika kalian menerima barangnya, kalian harus mentransfer mentransfer uang seharga barangnya itu kepada penjual. Kasihan cuy penjualnya cuy. Jadi tuh pilihannya tergantung kalian mau menerima barangnya kemudian mentransfer dananya ke penjual dengan mentransfer lewat rekening bank gitu ya,
Atau teman-teman semua mengembalikan barang tapi ongkos kirimnya nanti itu bisa ditanggung oleh penjualnya. Tapi kalian harus diskusikan lagi kepada penjualnya gimana nanti ya. Dan saya sarankan untuk menggunakan jasa kirim dari JNT Express karena JNT Express itu memiliki produk jasa layanan yaitu JNT COD ya. Jadi ongkos kirimnya itu nanti bisa ditanggung ketika barangnya sudah sampai di tempat kayak gitu. Oke teman-teman, jadi cara mengatasinya adalah seperti itu dengan cara diskusi dan transaksinya itu di luar dari sistem marketplace dan di luar tanggung jawab marketplace-nya. Oke, jadi untuk kesimpulannya adalah simpel banget. Kesimpulannya adalah ketika kalian mendapatkan masalah ini, yaitu masalah yang barangnya atau pesanan kalian udah batal dan dananya udah balik ke kalian, kemudian barangnya sampai ke kalian juga, yang artinya menguntungkan kalian dan merugikan penjual. Dan seharusnya kalian harus mengembalikan barang tersebut jika barang itu tidak sesuai, dan kalian membayar barang tersebut jika barangnya sudah cocok juga dengan cara mentransfer lewat rekening bank. Begitu untuk kesimpulannya. Jadi gimana pendapat kalian tentang masalah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video sharing solution dari HP Miring Channel. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja komen di bawah atau DM di Instagramnya @hpmiringchannel. Untuk link Instagramnya ada di description video. Like jika video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video update selanjutnya dari HP Miring Channel. Jangan lupa share videonya agar bermanfaat buat kita semua. Saya Rahmat, HP Miring Channel.